Oke sahabat CR, kita sekarang menuju ke Batu Tulis yang ada di Situ Lengkong. Ini dia perjalanannya menyusuri pepohonan yang rindang. Kan rindang sekali, tapi jalannya bagus nih. Jalan setapaknya nih. Oke, pemirsa sudah berada di Batu Tulis. Tapi aslinya itu batu apa? Batu. Ini aslinya tadi nggak ada batu, ini dibuat. Oh, ini dibuat. Dibuat ya? Tahun 98. Oh, tahun 90-an. Iya, bukan batu. Peninggalan zaman dulu gitu bukan ya. Dan ini orang tulisan Sunda ini ya. Aja lupa jujur. Baru-baru lama-lama. Mantap, hebat. Ya, yang dibuat-buat gitu. Yang dibuat-buat ya. Sebagai satu batu peringatan lah ya buat ini ya. Tapi kok Bapak bisa bacanya Pak ini? Ada kok, artinya ada. Ada ya? Ada itu di buku itu. Siapa ya di buku sejarah itu artinya. Berarti tulisan ini juga udah punah juga ini ya? Punah. Bukan papagon. Kalau papagon Panjalu mah kalau diartikan mah ya tulisannya dulu juga tulisan ini, tapi kan kalau diartikan kan seperti Panjalu tumbuh rahayu tangkal ning waluya mangan karena halal pakai karena suci ucap lampah sebenarnya itu ya. Itu ajaran Ibu Ratu kan, cili asah cili asuh cili asih. Pondok tuh menang disambung, panjang tuh menang dipotong. Oke. Ya, gunung tuh menang dilebur, sagara tuh menang dirusak. Wah, emang itu itu kan dengan alam. Betul. Antara dulu mah jadi dengan alam. Betul, kalau benar. hamduminallahnya belum. Betul. Dengan alam, dengan manusia. Betul. Adanya itu Itu manusia emang dengan luar manusia biasa itu. karena Islam belum masuk, baru dengan Allahnya belum. Betul. Karena Islam belum masuk. Iya, penyempurnaannya Islam masuk. Iya, Wah. Islam. Kan Ibu Ratu menurut sejarah Panjalu beliau yang membawa wiwitan. Oh. Yang membawa wiwitan itu Ibu Ratu. Zaman Ibu Ratu kan Panjalu itu ada zaman kebataraan, zaman wiwitan, zaman Islam. Ya, zaman Islam dari Prabu Boros Ngora. Awalnya itu ya. Awalnya cikal itu bakalnya. setelah beliau membawa Islam. Begitu. Kalau Sang Hyang Tresna Jati itu siapa? Tresna Jati itu zamannya zaman kebataraan. Kebataraan. Kebataraan mungkin itu dari awal prasejarah. Tresna Jati itu di Gunung Bit, di Gunung Sawal. Tresna Jati, Anta Putih, Karimun Putih, Marangga Sakti, Batara Laya. Terus Rangga Gumilang, Gunung Bitung juga batu kebataraan, Sang Hyang Tunggal, Ratu Galuh, Nyakrawati Nusa Jawa, Babar Buana, Ratu Galuh Nusa Jagat, Cipta Pramana Dewa, Bleg Tambleg Raja Gulingan, Sang Hyang Ponggang dengan Ibu Ratu Pramana Dewi. Ratu. Nah, zaman kebataraan pun ada juga yang menjaga Panjalu tiap-tiap pojok. Panjalu itu kan yang batas-batas itu ada yang disebut wilayah, Batara Sembilan. Batara Sembilan di Sanding Taman, Batara Bukas Tangan di Curug Goong, Batara Sipak Kuntilan di Sanding itu ada Sri Manggelung, di Cipalika Sri Manggelong, Cileteng Hulu Cimuntur, Batara Kebo Patanggal, di Tanggernya ada Siseker Weuleuh, di Tenjolaya ada Lembu Dulur, di Golat ada Terus Patala, di Caroke Ganjar, di Gajah Agung di sana ada Batara Siratullah Huta. Itu 9 tempat gitu ya. Jadi dikelilingin kebataraan. Iya, semuanya. kebataraan itu pada zaman Prabu Cakradewa. Cakradewa. Cakradewa Berarti mungkin kemana? kakeknya Prabu Boros Ngora. Ayahnya. Oh iya, bapaknya ya. Ayahnya ya, kalau Prabu Cakradewa menurut sejarah Panjalu ini mah ya, terserah unsur sejarah dari Bogor dari mana-mana mah. Iya. Prabu Cakradewa itu kalau di Bogor disebutnya Munding Wangi itu. Munding Wangi. Siliwangi kedua. Iya, saya pernah dengar itu. Ya, terus kalau di Gunung Galunggung bisa disebut Kuncung Putih. Kuncung Putih, betul. Ya, itu. Cakradewa. Cakradewa. Persi. Dia punya anak 6 kan? Lembu Sampulur 2, Gunung Tampomas Sumedang, Prabu Boros Ngora, Panji Barani, Ratu Mamprang Kancan Artaswayang, Ratu Punut Agung, yang bungsu Ratu Anggarunti. Berarti ada hubungan dengan Tembong Agung juga? Tembong Sampulur Agung. itu, yang ke Tampomas. Emang di Tampomas Lembu Sampulur 2, kakaknya yang Boros Ngora. Waktu Prabu Boros Ngora lagi mencari Islam, mempelajari Islam di Mekah. Itu ya. Ya, kerajaan itu kan sudah diserahkan dulu kepada Lembu Sampulur 2.
Dua. Ya, anak yang paling besar. Prabu Cakradewa sudah menjadi pertapa Ya, resi di dia. Cipanjalu. Begitu datang Prabu Boros Ngora, setelah diperintahkan membuat danau, kerajaan diserahkan kepada Prabu Boros Ngora. Prabu Lembu Sampulur II disuruh memegang kawasan Gunung Tampomas Sumedang. Itu, Sumedang ya. Iya, gitu. Itu kalau bicara tahun, itu kira-kira kehidupan Prabu Boros Ngora itu Prabu tahun Boros Ngora abad ke-6, ke-6 ke-7 Masehi. Masehi. Masya Allah. Soalnya kan belajar Islam dari Sayyidina Sayyidina Ali. Ali. Iya, Kanjeng Rasul wafat 632. Iya, betul. Menurut sejarah, Islam masuk ke sini itu juga pada 650 Masehi udah masuk. Yang Boros Ngora. Ada juga yang bawa sejarah dari mana, yang dari Surabaya, dari mana-mana. Yang Boros Ngora itu katanya lama di Mekah ikut perang Uhud. Perang itu berarti beliau itu kan bukan tabiin, tapi sahabat Allah alam itu nggak pernah saya sejarahkan itu ya. Jangan di ini, jangan di. Iya, iya. Banyak itu yang bawa sejarah. Berarti bisa dikatakan kerajaan Panjalu ini termasuk kerajaan Islam pertama di Nusantara. Islam pertama kalau belum Islam waktu itu, karena Prabu Boros Ngora kan tidak lama juga penyebaran Islam di Panjalu. Setelah diangkat jadi raja, beliau tidak lama menjadi raja. Beliau diserahkan kepada anaknya, satunya Haryang Kuning, beliau ke Haryang Kencana. Anaknya Muslim juga. Insya Allah Muslim. Karena ya? beliau di sini ada makam, Haryang Kuning juga ada makam. Berarti dia Raja Muslim Panjalu juga. Iya, Raja Muslim itu. Haryang Kencana ini jadi rajanya kan 104 tahun. Jadi rajanya, Masya Allah. Jadi rajanya itu 104 tahun. Jadi terus satu lagi mungkin deh yang saya kadang suka bertanya-tanya juga tentang korelasi Nusa Larang ini dengan bait-bait yang ada di prasasti Batu Tulis, Pak. Itu kan disebutkan kalau di skala wastu kencana itu dikebumikan di Nusa Larang. Ya. Iya. Itu ada korelasinya nggak dengan Nusa Larang itu? Atau betul ada tempat peristirahatan dari wastu kencana di tempat ini? Mungkin wastu kencana apa di skala wastu kencana atau Haryang Kencana, walau alam masih itu juga gitu saya itu kan. Iya, ada kesamaan kencana. Iya, ada kesamaan kencana karena kan yang di Surya Kencana yang di Gunung Bunder gitu ya, perasaan itu ya nggak asing lagi gitu. Betul. Memang banyak kemiripan sih. Banyak kayak kemiripan. misalnya Surya Kencana Raja Pajajar dengan Surya Kencana Bupati Cianjur itu kan. Iya. Wiratanu Datar gitu Wiratanu kan, yang punya Datar. anak Ya, Surya seperti Kencana juga. Ya, insya Allah Cianjur juga kan cikal bakalnya tetap Dari sini Panjalu ya, juga Panjalu, ya. Itu betul. yang dominannya dari Eyang Wiradipa. Eyang Wiradipa menurunkan yang menjadi dalam Bandung Wiradipa. itu dari Eyang Wiradipa itu. Tapi itu abad ke-13-an mungkinnya yang Wiradipa itu. Oh, udah fase ini. Udah fase sebelum, tapi tetap sebelum para wali. Sebelum para wali emang. Oke, sahabat siar, memang sangat menarik ketika sejarah semakin lama semakin kita gali. Apalagi tentu saja tidak bisa dipungkiri, berbagai macam versi tentang sejarah di bumi Nusantara ini bertebaran di mana-mana. Bukan saja Panjalu, tetapi Pajajaran juga sama, Majapahit juga memiliki versi-versinya sendiri. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Bah. Ini juga mudah-mudahan menjadi satu motivasi ataupun edukasi pendidikan kepada kita. Menurut Abah, bagaimana nih kita mensikapi berbagai macamnya versi sejarah dalam satu tempat ini? Bagaimana sikap kita itu ketika ada orang berbeda pendapat tentang perjalanan sejarah dalam satu tempat seperti itu, Bah? Ya, kalau menurut saya kita suatu tempat punya sejarah. Kadang-kadang sejarah itu tidak bisa langsung ditelan oleh pikiran secara logika. Betul, betul. Ada yang langsung masuk logika, ada yang masuk ke hati yang perlu dulu, peresapan ya. Peresapan dulu baru ke logika gitu ya. Kalau saya setiap tempat sejarah ya saya ini saya tampung aja gitu. Ditampung, kan. dikumpulin Tampung lah aja. seperti itu. Karena belum tentu dari sana bawa sejarah, belum tentu saya percaya. Iya, betul. Saya juga pedar sejarah tidak memaksakan untuk Iya, percaya. belum tentu orang lain juga percaya. Hati yang bicara, Betul. masing-masing batin yang bicara. Apalagi sejarah Panjalu kebanyakan di abadnya abad Tua lah itu Tua. ya. Abad-abad tua. abad tua. Ya kalau Majapahit kan 1300. Iya, abad ke-13 itu. 13 mulai Belakangan Majapahit. Para wali juga 13. Iya, 13 Turun 14. temurun itu ya. Betul, memang itu apalagi udah lebih dari 1000 tahun ya. 1000 Masya tahun Allah. ya.
Masya Allah. Jadi begitulah sahabat siar. Memang banyak sekali versi-versi sejarah. Namun yang perlu diingat adalah kita semua bersaudara. Apalagi ketika kita dilahirkan di bumi yang sama, di tempat yang sama, suku yang sama. Maka hindarilah perpecahan ataupun pertikaian ketika ada perbedaan dalam pandangan sebuah sejarah. Persaudaraan dan kesatuan tentu jauh lebih utama daripada kita mendahulukan ego atau pendapat masing-masing. Ketika kita ingin pendapat kita diterima, maka kita pun harus legowo dengan pendapat-pendapat yang lain. Karena memang sejarah yang asli sangat sulit untuk kita terangkan secara benar karena minimnya bukti-bukti sejarah yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan penelusuran di Situ Lengkong dan juga Nusa Larang ini dapat memberikan pemahaman kita, edukasi kepada kita. Beginilah hakikatnya bangsa Indonesia yang memiliki akar budaya, akar sejarah yang sangat panjang. Dan mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini mampu menyatukan kita dan menyadarkan kita, sekaligus kita berupaya maksimal untuk tiada henti menggali sejarah para leluhur kita. Baiklah sahabat siar, insya Allah nanti malam kita akan melanjutkan dengan prosesi mediumisasi. Ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.